Hai Sobat Colin, kembali lagi di channel colin.id. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita mengenai suatu kasus pembunuhan yang sedang viral selama sebulan ini di seluruh Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya selama sebulan ini ada beberapa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Cuma entah mengapa kasus pembunuhan yang ini yang menyedot banyak sekali perhatian dari sebagian besar warga Nusa Tenggara Timur. Ini adalah kasus pembunuhan ibu dan anak yang bernama Astri dan bayi Lael. Kemungkinan dari kalian pasti udah mendengar dan mengetahui mengenai kasus pembunuhan ini. Bagi kalian yang belum mendengar dan ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus ini, yuk kita mulai aja ya ceritanya. Kasus pembunuhan ini terbongkar berawal dari penemuan mayat seorang ibu dan anak balita di lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng di Kelurahan Penkase, Kota Kupang pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 yang lalu. Kedua mayat ini ditemukan oleh pekerja proyek dalam kondisi terkubur dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna hitam. Awalnya pekerja proyek mengira isi dari plastik berwarna hitam itu adalah bangkai hewan karena baunya menusuk sekali. Setelah dibuka, terkejutlah pekerja proyek tersebut karena dia melihat sepasang kaki manusia. Penemuan ini sontak langsung menggemparkan Kota Kupang dan menarik perhatian dari seluruh warga yang penasaran mengetahui siapakah kedua sosok jenazah ibu dan anak balita tersebut. Pihak kepolisian Kupang harus bekerja ekstra untuk mengungkap jenazah ibu dan bayi tersebut dikarenakan kondisinya yang udah membusuk dan susah untuk dikenali. Setelah dilakukan tes DNA, akhirnya penantian 2 minggu terjawab sudah. Kedua jenazah tersebut adalah Astri Evita Seprini Manave berusia sekitar 30 tahun dan Lael Macabe bayi berusia 1 tahun. Korban merupakan warga Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Kupang. Kakak korban, Jack Manave, membenarkan bahwa jenazah tersebut adalah adik dan keponakannya. Jack Manave mengenali dari pakaian yang masih melekat di tubuh korban waktu terakhir kali korban pergi keluar rumah. Kedua korban dinyatakan hilang sejak tanggal 27 Agustus 2021 oleh pihak keluarga. Yuk kita dengarkan reka peristiwa hilangnya Astri dan bayi Lael berikut ini. Dia jalan semalam juga tidak ribut dalam rumah, hanya ditanya saja mau gimana karena saya sementara siap itu cuma kan habis cuma di algo saya sementara siap tangan itu malu lepas di baju datang saya sementara siap dia. Terus saya bilang, hei, mau kemana? Terus gimana jawabnya? Jalan-jalan ini yang jam 1 lewat saya telepon dia, saya angkat masuk tapi kesulitan. Jadi yang kata jemput itu juga di tukang akrab yang nama akrab. Laki perempuan? Perempuan. Itu yang kawan-kawan aku yang biasanya main di sini. Itu biasanya datang itu motor masuk di sini, tapi itu malam itu setir motor di atas di jalan raya situ. Ya setelah saya kesepakian alasannya saya gendong di ruangan tengah, tentu duduk nonton TV. Terus tiba-tiba ini di kawan aku ini muncul di dalam, masuk di dalam. Saya lihat dia, katanya apa? Dengan motor. Motor di mana? Motor ada di depan. Terus di mama keluar dari kamar,
belok anu dia terus jalan dan dia keluar. Saya kembali masuk di dalam, saya masuk tidur. Bapak tidak ada, Bapak ada di jalan. Dari satu itu telepon bisa antar, masuk bisa antar. Mama ingat hari apa itu? Hari Jumat tanggal 27 Agustus. 27 Agustus jam 8. Jam 8 malam. Saya telepon 2 kali, dia tidak angkat, terus saya telepon lagi di punya tante di jalan angkat, di punya tante angkat, terus bertanya, Astri yang lain di situ ke PO. Tunggu dulu, saya panggilin anak yang di bawah. Panggil di Pak anak yang nama Novi. Panggil Novi kan ada, tunggu sudah ke sini. Sudah paginya Bapak tua SME juga saya masuk nomor di blok. Pada tanggal 2 November 2021, seorang pria yang bernama Randi Badije menyerahkan diri ke Polda NTT. Randi mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan terhadap Astri Manafe dan Lael Macabe. Wow, ini benar-benar luar biasa sekali ya. Karena secara akal logika, jarang sekali pelaku pembunuhan menyerahkan diri secara sukarela ke kepolisian. Menurut penuturan Randi, dia merasa tidak tenang atas peristiwa ini, sehingga dia menyerahkan diri ke Polda NTT. Tapi kenapa setelah jenazah ditemukan? Tidak ada yang bisa menjawab mengenai hal ini. Sampai hari ini pun pihak kepolisian masih menyelidiki apa motif Randi membunuh Astri dan bayi Lael. Tetapi tunggu, siapa sebenarnya si Randi ini? Fakta baru yang sangat mengejutkan terkuak. Ternyata Randi adalah mantan pacar Astri Manafe selama di SMA dan sekaligus merupakan ayah biologis dari bayi Lael Macabe. Wow, benar-benar luar biasa banget ya. Tega banget Anda, Randi. Oke, sekarang kita flashback sebentar ke masa lalu ya. Astri dan Randi menjalin hubungan sejak masih di bangku sekolah menengah atas di kota Kupang. Tetapi dalam perjalanan, hubungan mereka kandas dikarenakan perbedaan keyakinan. Randi kemudian menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak. Tetapi secara diam-diam, Randi kembali menjalin hubungan dengan Astri, mantan pacar SMA-nya. Kayaknya Randi nggak bisa move on ya dari Astri. Mungkin Astri adalah mantan terindahnya kali ya. Nah, dari hubungan tersebut berujung pada Astri hamil dan melahirkan bayi Lael. Kasus ini masih terus bergulir di kepolisian sampai hari ini. Dan yang terbaru keluar hasil otopsi kedua korban meninggal dalam keadaan lemas. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terhadap kasus pembunuhan ini. Masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Apakah benar si Randi adalah pelakunya? Atau apakah justru orang lain? Apakah si Randi sengaja menyerahkan diri untuk melindungi pelaku sebenarnya? Apakah ini termasuk pembunuhan berencana? Atau sebaliknya? Bagaimana menurut kalian? Langsung komen di bawah ya. Jadi sekarang kita tunggu saja ya update berita terbaru dari pihak kepolisian mengenai kasus ini. Dan terus kita kawal supaya kasus ini bisa terselesaikan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan dengar-dengar
banyak banget aksi solidaritas dari masyarakat NTT untuk Astri dan Lael, yaitu dengan menyalakan 1000 lilin dan juga meminta bantuan kepada salah satu pengacara kondang tanah air, yaitu Bang Paris Hotman, untuk bisa membantu kepada pihak keluarga untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Wow, warga NTT emang luar biasa. Kita terus berdoa ya, semoga segera terselesaikan kasusnya. Meskipun saya secara pribadi tidak mengenal sosok Astri dan Lael, tetapi saat saya mendengar dan membaca berita ini, ada perasaan campur aduk di hati saya, yaitu kasihan, prihatin, marah, dan mengutuk keras perbuatan ini. Masih tidak terpikirkan di otak saya, di kepala saya, bahwa ada seseorang yang tega membunuh anaknya sendiri, buah hatinya sendiri. Apakah sudah tidak adakah hati manusia di dalam orang itu? Tidak ada yang bisa menjawabnya, guys. Dari pihak Jolin.id turut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan penghiburan dan kekuatan sampai kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Buat kalian, silakan yang ingin berkomentar mengenai kasus ini, langsung aja komen di bawah ya.